udah dikasih HP, bukannya dikasih pendidikan, lah dikasih HP yang apa goblok. Yang goblok ya apa? Yang goblok anaknya sama orang tuanya. Before we continue the video, first visit japancounterspy.com. There are various card features that you can buy right away. You can also get a discount of $3 for purchase above $50. The code is available below here. Okay, let's just continue the video. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial, yang teramat dalam di hati saya. Yang ini tuh sangat spesial ya. Ini fenomenal, gamers papan atas yang mempunyai YouTube lebih dari 500 subscriber saja. Dan kita panggilkan Rizky DJ dan Topan. Ayo perkenalkan diri. Weh bro. Ayo WhatsApp bro. Ada apa lu manggil kita sini? Ya lu ngapain? Kan lu yang ngundang. Apakah ini bro? Kita balik yuk. Ya udah balik. Ya. Apa kabar nih sekarang berdua? Ya, alhamdulillah lah gua. Ya, kita baik-baik aja, alhamdulillah. Selama Lagi ngapain sih sekarang? Ya masih sibuk streamer. Masih sibuk rebahan. wah, biasa. Asik, Kita kan ngikutin aturan pemerintah yang dimana kita harus di rumah aja. Oh, saya sih iya. Oke. Gua ngundang kalian tuh mau bahas sesuatu ini. Bahas apa nih? Suatu yang sangat sulit didiskusikan dengan kalian dan umat-umat tersesat, anak-anak muda yang tersesat. Apalagi kalau bukan tentang game online. Gua mau nanya nih, game online itu apa sih menurut kalian? Buat gua nih, Ya, apa dulu, Pak? menurut gua sih game online itu untuk saat ini sangat membantu banget perekonomian kita. Dari segi perekonomian ya. Karena sekarang kan ekonomi itu lagi surut-surutnya gitu, lagi seret-seretnya. Apalagi negara ini tuh dalam perekonomian ini sangat kurang baik. Unblock. Ya, dan anjlok. Dengan kita para streamer itu sangat membantu sekali karena AdSense yang sangat kuat untuk membantu naiknya suatu ekonomi di negara. Ya, intinya gitulah sangat penting untuk saat ini game online itu. Kalau yang tidak bermain game itu bagaimana? Ya mungkin menurut gue ya mendingan lo main game aja lah, jangan kebanyakan rebahan. Iya, gamers is the key. Menurut lo sekarang deh. Ya gini ya, nggak jauh beda dari Topan. Kalau game online tuh ya sebuah permainan yang bisa bikin kita semua itu berinteraksi satu sama lain dari jauh. Apalagi kita lagi pandemi begini, ya mau nggak mau kita tuh harus ada di rumah dan bisa tetap berkabar-kabar dengan teman kita. Salah satunya itu dengan menggunakan game online tersebut, yang dimana banyak banget dampak positif dan dampak negatifnya. Yang positifnya itu kan kita bisa berinteraksi dan kita bisa menghasilkan uang juga melalui streamer ya, kayak yang tadi dibilang Topan. Itu bisa melalui medsos apapun, maupun dari Facebook, Instagram, YouTube ataupun yang lainnya itu bisa banget. Daripada gabut ya, Iya. main game. Nah, game adalah kunci gabut Anda di rumah saja, oke? Ya tapi gue juga nggak merekomendasiin buat semua orang tuh main game karena itu juga ada dampak dari negatifnya. Tuh, itu sih pasti ada. Iya. Itu akan kita bahas di akhir Ya, deh. karena karena itu bisa apa ya, sosialisasi kita bisa jadi kurang banget sebenarnya. Makin online. Iya, itu dia. Benar banget. Karena yang bermain game itu pasti yang saat sekolahnya dia orang paling goblok. Kenapa itu, Man? Kenapa Lu Anda pernah lihat bisa nggak orang seperti pintar main game? Nggak pernah pasti. Pasti mereka asik dengan kutu buku, kutu laptop. Kalau catur Pak yang berpikir Iya, Pak. Iya, Orang gimana, catur Pak? itu yang nggak punya kegiatan. seperti bawa bapak di malam hari. Nah, ditemani oleh seruput kopi. Mantap itu. Kalau yang main catur untuk lomba seperti apa?
ya itu menguntungkan karena bisa menghasilkan duit. Gitu. Oke. Seperti bermain game. Oke. Kita bahas selanjutnya nih ya. Ngomongin soal game nih. Kalian pertama kali main game tuh game apa sih dan kapan? Dari Oke, gua dulu deh. Oke. Gini ya, ini mungkin agak sedikit panjang pendek lah. Ya, dipanjangin nggak Ya, apa-apa. oke. Demi AdSense. Siap. Nah, jadi gini. Pertama-tama gua tuh mulai main game itu saat SMP. SMP gua udah nyoba beli laptop dibeliin karena gua sempat mendapatkan apa, gue janji sama bapak gua buat kalau gue dapet ranking ya gue dibeliin laptop, dan ya gua berjuang buat dapetin laptop dan akhirnya gue berhasil dapetin laptop karena gue ranking. Alhamdulillah. Oke. Nah, di situ gue nyoba buat main game. Di situ karena gue nggak tahu. Lu pernah gak sih lu gamers bukan, gue tanya? Ya bisa dibilang saya main game sih dari kecil. Oke. Nah, pasti lu tahu game CS. Counter Strike. Udah jelas. Nah, itu adalah game pertama yang gua copy dari warnet, tapi cuma shortcutnya doang. Dan nggak bisa gua mainin. Itu warnet penipu, gua bilang. Dan ya karena gua udah ngopi capek-capek, tapi kagak bisa gua mainin di laptop gua. Sat. Itu perasaan gua parah banget sih itu. Ya, terus habis itu gua minta tolong ke teman gua dan ternyata gua salah, dan di situ gua dikasih tahu gini dan diinstal dan gua main itu. Jadi game yang pertama gue mainin adalah Counter Strike. Oh ya, dan itu offline ya, bukan yang online. Tahun berapa tuh? SMP itu tahun 2000 berapa ya? SMP 2013. Ya, 2013. Lu nggak main warnet gitu? Enggak, gua enggak main warnet sama sekali. Oke, Gua. bukan Anwar dia ya. Bukan. Ayo lagi. Ya, itu aja. Udah deh. Game pertama gue CS. Ya. Terus Counter Strike. main apa lagi? Game saat ini atau gimana? Abis CS tuh kemana dulu? Oh, habis dari CS, gua mainin masih belum game online, gua masih mainin game-game offline yang dimana dulu tuh masih zaman belum musim banget, game online tuh masih sedikit. PB, Point Blank aja gua masih belum main. Saat itu gua main Lost Saga. Ya, gua main Lost Saga juga sama teman gua. Dan setelah Lost Saga itu udah akhir-akhir ini udah menghilang, keberadaannya itu nggak ada dia. Servernya ya udah mau tutup katanya. Dia gue nyoba main game offline dari Bandai seperti Naruto, Dragon Ball dan sebagainya. Lu main LS tuh di cash nggak sih? Enggak, gue yang gratis aja. Oke. Ya biasa lah. Udah. Ya, berarti untuk gitu. saat ini sih gue game yang gue mainin saat ini ya masih Valorant dan Among Us yang masih booming saat ini. Game favorit lu menurut lu tuh apa sih? Favorit lu sendiri? Game favorit gua dari dulu tuh gua mainin Paladins yang sampai saat ini masih gua mainin. Udah nih. Ya mungkin itu aja dari gua. Gimana gua Topan? Silakan Topan. Oke, dari gua ya. Gua tuh pertama kali main game itu pada saat gua SD. SD. Gua tuh main game PlayStation. PS2. Wow. Jelas. Itu tuh bener-bener lagi zaman gua SD tuh lagi booming-boomingnya tuh PS2. Betul. Kayak permainan GTA, terus Guitar Hero. Paling lu favorit PS. Paling gua favorit sih ya GTA gitu. God of War mainin nggak God of War? God of War gua. Oh, enggak. Gua mainnya Itu tuh game favorit gua juga itu God of War. Resident Evil. Itu mantap. Gua Guitar Hero nih, main lagu-lagu ungu, anjir, baper coy. SD tuh udah baper tuh. Gila. Iya itu sampai hancur main Guitar Hero. Kakak Ya. Diomelin gua sama Oh, yang punya rental ya? itu, suruh ganti gua. Iya, emang gitu. Balik-balik gua tuh kena. Terus gua main downhill tuh. Iya, sepeda. Sepeda. Oke, mantap itu. Itu kan sepeda Kalau- bisa muter-muter kalau- ya. kalau- Iya, kalau putar sepeda gitu. Iya, Gila, itu balap sepeda paling berkesan saat itu. Terus
apalagi ya paling kayak bola tuh kayak PS Winning Eleven gitu. Itu SD sampai kelas Itu SD sampai kelas 6 sih gue full main PS terus. Iya. habis PS lu beralih kemana? Paling gue habis PS itu udah sih gue cuma main HP biasa. Nggak ke warnet. Gue tuh nggak suka warnet. Oke. Gue ngeliat temen gue main warnet. Sama, kita sama. Berarti saya doang yang ke warnet, Pak. Anda saja ini. Gua datang ke warnet tuh bingung gua mau ngapain gitu. Gua buka YouTube, gua bingung buka apa. Terus ada satu situs yang namanya Y8. Itu tuh situs kumpulan game-game 8 bit lah. Nggak main free. Oh iya. Enggak. Gua main Y8 itu tuh game banyak banget, gua mainin semua di situ. Gua ke warnet datang itu, terus di sebelah gua pada main Point Blank apa gitu loh, Saga apa, gua nggak tahu itu namanya. Nah, gue juga nggak main dulu. Gue mainnya di simulator. Terus nyalain ini YouTube dulu, Diohao. Reggae dulu gue, say. Reggae. Amstel gua sering main. Terus main Facebook ya kan. Oh. Orang main LSPB, gue main Distan bro. Ya, intinya zaman SD itu benar-benar berkesan lah bagi gua. Bener banget. Apalagi zaman PS2 tuh nggak bisa dilupain. Ya lu kayak sekarang tuh PS nambah naik PS3, PS4, PS5 pasti gamenya cuma bola. Ya sedikit lah nggak kayak PS2 gitu loh. GTA aja nggak dikembangin. Iya, apalagi lu main warnet paling Oh ada. Saga. GTA 5 bakal ada sesi ke-6 nya. GTA sesi ke-6. GTA 6. Apa Itu yang- grafiknya sama? Oh, enggak. Pasti lebih bagus lagi dan Apa lebih main mantap lagi. banget. GTA 5 aja sampai sekarang masih jadi best game ever. Masih jadi game terbaik saat ini. Walaupun itu game yang di launch tahun 2013, tapi masih sampai saat ini masih banyak yang beli. Itu game dengan penghasilan yang luar biasa. Mantap sih GTA. Apalagi ini di sore-sore ya kan lagunya. Aduh, syahdu banget, men. Lu udah nih berarti. Ya udah mungkin. Intinya masa SD itu paling berkesan bagi gua lah kalau main game. Oke, game paling lu suka sekarang. Game yang paling lu suka sepanjang masa. Dari semua game yang pernah gua main tuh sampai sekarang tuh paling gua suka ML, Mobile Legends. Aduh. Oh iya, tadi Anton tidak menjelaskan itu. Iya. Karena itu Gimana? pada masa SD belum ada Oh. itu. Ya udah, coba ceritain lu awal mula main ML tuh apa sih? Gua tuh dulu tuh buka YouTube, Buka nggak YouTube. sengaja muncul tuh di thumbnail, kalau nggak salah seingat gua tuh Just No Limit. Yes, no Yang limit. Palanya botak. Ini game apaan ya? Kok kayak seru gitu? Ada nembak-nembak, ada segala keluar api lah segala macam. Sihir. Ya, gue sempet pernah lihat nih game kayak di warnet gitu, tapi mungkin bukan Mobile Legend gitu kan. Gue coba cari gitu kan di Play Store. Oh ini gamenya nama Mobile Legend, gue download aja. Terus gue mainin tuh, gue lupa gue main dari season berapa gitu. Langsung Intinya, install ya. iya, intinya dari itu hero masih jelek-jelek lah, masih. Iyalah masih burik. Grafiknya Dulu mah masih 8 burik bit, lah. 8 bit lawan Iya. AOF, bro. Ya intinya Nggak tahu gamenya aja. gak ada pintu, bukan game gak ada pintu, oke? Itu belum ke situ. Kita belum main. ML dulu, Pak. ML dulu ya. Kita belum main pintu-pintuan nih. Oke. Belum. Belum. Ya terus dari situ gue mulai tertarik nih sama ML, gue main terus sampai saat ini. Sampai gue ya lumayan bisa dibilang jago lah gitu. Itu mabar gitu ya. Gue main sih kebanyakan solo, Solo nggak sama squad lu. Wow. karena gue punya squad tuh sering tapi jarang mabar gitu. Karena bagi gue, buat apa lu punya squad tapi jarang mabar? Nah, Pak, itu lebih milih bucin. Ayo. Habis ML tuh apa? gue sempet tuh mainin namanya game Free Fire. Free Fire? Iya, karena gue denger nih HP kentang aja bisa main Free Fire gitu. Wow. Karena gue lihat ini game bener-bener kentang karena 8 bit gitu. Terus gue coba, kok rumah tapi nggak ada pintu. Gue bilang Itu masalahnya, Pak. ada pintu tapi nggak bisa dibuka. Gue bingung di situ. Ada kacanya. Kaca nggak ada. Ada. Grafiknya Gila loh. Harus main pakai install itu kita ya. Gila. Gue dari situ udah gue kurang seru nih main Free Fire, gue main ke ML lagi aja gitu. Ya. Terus gue mulai fokus ke ML terus sampai sekarang gitu. kalau ada yang hujat lu gitu tentang efek
Gimana sih bahasan lu? tentang ML. Ya, kalau misalkan bocah FF ngehina gua nih, kok game mati suri? Gak apa-apa game mati suri daripada game jadi kardus. Makan teri pakai saus. Ini bilang bos. Apa pendapat kalian tentang majunya evolusi game saat ini? Apaan lu? Menurut gua sih ya, maksudnya evolusi itu apa? Kemajuan, Perkembangan mungkin, lebih ke game, perkembangan iya. ya, perkembangan. Lebih ke perkembangan zaman Ya, game. mungkin kayak sekarang nih kan, lu semua pada tahu game Among Us yang lagi tren banget. Ya, gue tahu, gue mainin juga, gue Ini mainin. tuh, game Among Us tuh udah dari kapan tahu udah ada gitu, cuman mungkin belum tren sekarang gitu ya. Mungkin kenapa trennya sekarang, kita kan lagi ada COVID-19 gitu, pasti rebahan terus di rumah, pasti kita mencari solusi kayak dari game mungkin kan. Nah, gabut itu Ya sendiri. mungkin gitu ya, intinya ya game itu bisa menjadi sebuah aktivitas baru untuk gua lah khususnya gitu Iya sih pasti semua gitu. ya. Intinya kalau misalkan lu nggak ada kerjaan di rumah pasti ujung-ujungnya main HP. Nggak mungkin kan lu main HP YouTube doang, pasti bosen lah. Ya, betul. Pasti main game itu kan nggak ada ujungnya, pasti nggak bakal bosen intinya. Apalagi Justru, Minecraft. ya justru game itu kan dibuat untuk menghilangkan rasa bosan ini. Dan Iya. Among Us yang buat pertemanan itu hancur lah. Buat yang belum tahu game Among Us tuh apa sih? Ini game apa sih? Ini tuh game tentang pembohongan publik untuk menipu satu sama lain. Kalau Anda impostor, kalian harus membunuh ya. Kalau jadi warga, menyelesaikan tas saja gitu. Ya, betul. Oke, kali ini DJ, gue mau nanya, ini apa pendapat lu tentang majunya evolusi game saat ini? Menurut gue perkembangan game saat ini tuh luar biasa banget sih. Dari dulu yang mainnya cuma kiri kanan gitu-gitu aja 8 bit. Sekarang tuh udah gila banget udah. Ini game apa orang asli sih? Itu yang gue pikirin saat ini. Apalagi gue lihat trailernya game PS5 itu God of War yang bakal dibuat nanti. Itu luar biasa, game yang sangat mantap lah. Lu kayak mau tawuran main God of War anjir, gua bantu. Ya, itu emang gamenya seperti itu. Gua nggak mainan tapi gua tahu. Ya, jadi perkembangan yang luar biasa dari mulai game yang cuma 8 bit yang ngasih grafiknya jelek banget, yang cuma bisa ke kiri ke kanan, yang gue sempet mainin di Nintendo itu dulu, zaman dulu banget. Dan sekarang yang udah game yang luar biasa yang udah menjadi 3 dimensi, yang dimana gamenya itu kita tuh bisa ke segala arah gitu. Itu logikanya tuh kayak udah kita di real life aja kata gua. Open world. Iya gitu. Itu gimana? Gua mikir aja bikin yang game yang 2 dimensi aja itu udah susah banget. Dia Udah bikin laptop ngeden. ya itu dia. Iya. Laptop kita harus gahar kan. Gak mungkin kita pakai laptop 1 juta. Ya, yang ada keluar asap, ngebul, meledak. Nah itu. Kayak otak anak-anak FF. Ya bener. Tanpa pintu. Oke. Lanjut lagi. Jadi game perkembangan yang luar biasa dengan apalagi game zaman sekarang tuh udah pakai CGI. Yang jadi semua pergerakannya nggak ada yang kaku kayak dulu. Pergerakannya itu bener-bener halus, bener-bener kayak ya kita gerak aja kayak manusia lagi bergerak aja. AI-nya Iya. udah Itu dia. Ya udah pintar semua. Itu udah mantap. ya. Ya, jadi perkembangannya luar biasa dari segi grafik, dari segi game. Dulu dari tadi ya yang di PC laptop Iya. sekarang beralih ke online nih. Oh Gimana iya, nih? itu dia. Ya kan? Game yang bisa kita komunikasi sama orang yang jauh itu udah luar biasa banget sih. Yang jauh mendekat, yang mendekat menjauh. Jauh, mantap itu. Bos. Jadi gimana nih nasib game-game PC ini? Kalau sekarang nih, lu mau laku game lu bikin game yang 8 bit, yang kentang gitu. Agar menyesuaikan
ini ya. Iya, karena banyak bocil gitu. Iya, iya. Umur 6 tahun, 7 tahun udah bisa main HP gitu loh. Udah dikasih HP, bukannya dikasih pendidikan, malah dikasih HP yang apa goblok. Yang goblok ya apa? Yang goblok anaknya sama orang tuanya. Betul. Tuh dia. Ya intinya gitulah. Lu mau sebagus game apapun kayak Point Blank, Dota itu kan game besar gitu. Game di HP nggak bisa lah gitu ya. Intinya kalau lu mau terkenal gitu dalam pembuatan game lu ya bikin yang kentang gitu sesuai sama HP-HP kita gitu. Ya, seperti Among Us ya. Dia nggak pakai grafik yang bagus, dia pakai grafik yang 2 dimensi biasa. Kalau FF gimana? Ya, FF ya lu udah tau lah 8 bit nggak ada pintu tapi nggak bisa dibuka. Game bertamu. itu dia tuh game survival yang dimana kita harus membunuh semuanya untuk bertahan hidup. Ya, Sampai ya. Ya Dan- menurut gua kalau kayak ML tuh game mati suri disebut sama orang ya wajar kan namanya permainan gitu. pasti ada masanya bukan? Iya. Bisa mati bisa hidup lagi wajar namanya permainan. Itu kayak kalau di Counter Strike itu kayak deathmatch ya. Ya, deathmatch. Iya. Kalau COC gambarnya gimana? COC. COD itu Kabarin. Gua nggak main COC. Jujur aja gua nggak main COC. Gua nggak main. Gak main. Astaga, gua doang berarti. karena gue bingung menurut gue COC kayak Oh. lu cuman muter-muterin nyentuh Oh, lu main COC? Main. Mungkin kita yang tanya. Kita tanya dia gimana? Boleh. Oke. Coba lu J nanya. Kenapa lu main COC sih? Kenapa nggak ML? Lah gua main semua sih, tapi COC tuh datang duluan. Oh, COC yang dua. Terus pas ada ML, lu pindah ke ML atau Enggak, masih gua COC? main semua karena gua setia Pak orangnya, Dua-duanya? Pak. Iya. Setia. Sampai sekarang masih main tuh? Masih gua rawat dengan baik, Pak. Mantap. Gua cukurin rambutnya, gua cukurin tumbuhannya, gua ambilin emasnya. Gua rawat. Ya, siap. Ya, apalagi? Ayo, Pak. Lu mau nanya ke ini nih ke pemain COC satu-satunya di Ya. antara kita bertiga ini. Karena gue nggak ngerti COC ya mungkin gue nggak ada pertanyaan sih. Oke. Udah selesai nih ya. Udah. Sekarang kita bahas yang baru nih, Pak. Game anggap asli yang lagi terkenalnya dan booming-booming nih, Pak. Betul. Among Us. Ya. Pandangan kalian tentang game ini itu apa sih? Itu dari gue dulu ya. Ya. Gue sih sebenarnya game ini bagus gitu, asik gitu. Kita jadi bisa berkomunikasi secara langsung gitu kan. Tapi ya namanya permainan kan pasti ada sih apa positifnya ada negatifnya. Betul Cuman sekali. game ini paling banyak negatifnya. Iya, karena saling mau fitnah. Itu makanya kan disebut game farming dosa atau game perusak pertemanan. Ya lu ibaratnya gini, ada 2 orang lewat, mereka bertempelan berdekatan, tiba-tiba yang satunya mati, ada orang baru lewat, pasti yang dituduh Yang datang, yang baru datang. Iya, Yang baru. Jelas. Sebenarnya tuh game nggak baik, cuman ya namanya kita. Ya, tapi justru itu keasikannya dari game Among Us. Jadi game Among Us ini bertujuan untuk supaya kita berdebat, itu yang bikin serunya. Jadi kita berdebat supaya siapa sih pembunuhnya. Jadi kan itu kan kayak astronot, para Membuat astronot. orang penasaran. Ya, betul. Jadi para astronot yang salah satunya itu adalah seorang pengkhianat di antara teman-temannya. Yang tugasnya itu untuk berbohong dan memfitnah dan membunuh para karyawannya, para kru-nya. Jahat sih. Ya. Ini hukumnya kira-kira gimana? Ya Tentang kalau berbohong. hukum sih nggak apa-apa ya. Namanya kata orang sih ada tuh yang namanya game haram katanya. Ya, apa tuh? Apa tuh? Gua kasih inisial aja, inisialnya Apa sih? PUBG. PUBG. Oh iya. Itu ya, Jangan itu dong, Pak. Kalau menurut gue sih semua game itu nggak haram. Ya. Kecuali kalau ada azan lu main game itu game haram namanya. Itu memang betul. Kali ini gue mau nanya yang selanjutnya. Yang paling penting, apa tanggapan orang tua kalian tentang kalian? Rizky silakan. Jujur aja, gue diomelin. Diomelin, ketawa. Iya, iya betul. Gue sering banget diomelin. Ini main ginian mulu, main apa sih? Katanya, kenapa nggak belajar kan? Gue tuh mahasiswa kan gitu. Belajar. Itu dia. Apa yang dipikirin orang tua tuh belajar. Padahal dia nggak tahu kalau game online juga bisa menghasilkan ya. Iya. Nah, itu dia. Karena gue juga nggak ngejelasin.
Itu salah gua karena gua nggak ngejelasin ke orang tua gua kalau game itu bisa menghasilkan. Mungkin mereka nggak tahu. Jadi tanggapan orang tua itu sebenarnya kadang dia memperbolehkan, cuma itu hanya beberapa jam saja, beberapa menit. Jadi nggak kan kalau gua, kesalahan gua tuh gua main game tuh lama banget, bahkan pernah sampai begadang. Ini salah. Ya itu juga kebenaran. Jadi harus tahu waktu juga nih. Ya, ya. Waktu kita baca, waktu kita sans itu ya. Ya, Udah. ya mungkin tanggapan orang tua gue gitu aja. Jadi dia memperbolehkan, cuma membatasi waktu gua bermain game. Nah itu dia. Jadi nggak terterusan jadi kayak 5 jam 6 jam, itu kan lama banget. Dan katanya juga PC itu juga bisa panas, jadi bisa rusak suatu saat. Dengan seiring berjalannya waktu pasti Ya, namanya juga mesin kan. betul. Jadi tanggapan orang tua lu setuju Asal waktu ya saat dulu gua bermain game ini itu dibatasi 1 sampai 2 jam saja. benar tuh guys, harus dibatasi, harus tahu waktu juga. Nah, tapi gua sering main ya nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa? Bapak Menurut gua sih, dari gua ya, orang tua gua mungkin mendukung. Karena dari gua kecil tuh, gua lagi SD tuh gua main PS kan, saking gua keseringannya gua tuh sampai dibeliin tanpa sepengetahuan gua gitu loh. Wah. PS Enak banget. Oh, Pan, nih gue cerita sedikit. Waktu gue dibeliin PS2 pertama kali, itu tuh gue harus disunat, bro. Gue disunat, Pan. Baru beli PS2 gue. Hadiah PS. gua enggak, jadi gua lagi tidur tiba-tiba bangun ada PS di depan surprise gua. Surprise. Yes, itu gua seneng banget. Sampai gua tiap hari main PS. Gua pulang sekolah biasanya main, jadi nggak main, langsung pulang main PS. Jadi orang tua lu sangat mendukung ya, asal anaknya bahagia. Iya gitu. Orang tua idaman ya. Aku pengen seperti itu. Mungkin kalau sekarang nih gua main ML ya, itu agak kurang setuju gitu. Karena gua main ML itu di saat ya pernah gua lagi azan, gue sampai kayak lupa lah gitu ada azan gitu. Itu termasuk haram ya guys. Ya karena ibaratnya lu lagi ranked, lu ada yang ngalangi lah gitu, pasti nggak mau kan lu ngakhirin ini game, sayang gitu, bintang itu berharga di ranked itu. Sholat atau game yang berharga? Ya itu gimana gue nanti di akhirat lah gitu. Wow. Ya. Itu mungkin ini salah satu dampak negatifnya dari game online ya. Kalau gue sih siapa ya, sekolah nih dari pagi, siang, sore, baru megang HP gue diomelin, Mbak. Pernah gak sih lu? Gini ya nih, gue megang HP Android ya. Iya. HP Android itu gue lulus SMK, jadi gue nggak pernah tuh yang namanya main game saat SMP SMK itu gue nggak pernah. Jadi main game gue di PC tapi gue nggak ada HP tapi gue mainnya di PC. Kayak gitulah. Kok baru megang HP diomelin nih, Pak? Kadang kesel gitu. Kenapa emang? Tapi Kenapa? nggak Kenapa berani itu? ngelawan gua. Ikutin aja. Ya karena mungkin di pikiran mereka tuh gua main megang HP. Iya, iya. Aslinya apa? Gua enggak, gua belajar siang, Betul. sore. Kadang orang tua salah, kita tuh megang HP dikiranya main game padahal enggak juga, ya kan? Kadang kita malah nonton YouTube. Tugas. Iya, Jangan tugas. lupa, Pak. Tugas kita nyari di internet. Dan situ pun gua jelasin gini. Oh, ya udah. Fine. Gue setuju sih. Oke, selanjutnya nih, krusial nih, paling terakhir, pertanyaan terakhir, paling tersesat dan tidak tersesat. Apa tuh? Dampak apa sih positif dan negatifnya dari game online? Kim Topan bisa membantu. Ya, dari gua sendiri kayak tadi gua gitu, dari negatifnya Negatifnya bisa dulu deh. mengganggu Yang ibaratnya waktu ibadah lu, mungkin khususnya buat player ML gitu kan, pasti mereka mementingkan sebuah bintang berharga
lebih baik bintang pahala untuk Tuhan Anda ya. Ya itu lah contoh negatif. Jangan bintang di ML saja Anda pikirkan. Pahala juga harus Anda pikirkan. Terus dari sisi positifnya mungkin game itu bisa menghilangkan rasa bosan, jenuh, ya bad mood gitu. Intinya bisa membuat mood lo itu baik lah intinya. Mood buster gitu ya. Oke, buster ya. Khususnya buat para bucin-bucin ya. Ya. Kalau lu malam minggu nggak punya pacar, jomblo gitu, mendingan lu Mending di rumah main ML, jangan main Free Fire. Udah main Free Fire, jomblo, mending Anda tidak usah hidup saja. Karena kenapa gue nyaranin lu main ML? Buat para jomblo nih, ML itu pasti ada yang namanya yang mainin anak-anak IBG cewek gitu. Kalau di FF nggak bakal ada karena kebanyakan Bocil. Intinya gitulah bagi gua. Ada lu juga main ya. Ada gua main Free Fire karena ada bocil. Gitu. Kenapa enggak Anda tendang saja? HP-nya. Dia kalau main ML pernah sama gua ngajakin Bewan kalah mulu, pengennya menang ya begitulah bocil, pengennya menang gitu. Lah abang gua FF coy, beli skin juta-jutaan, gua udah ceramahin. Buat Bang apa? jangan main FF, jangan beli skin, Anda terlalu mahal, menghabiskan duit Anda. Grand Corona, Anda tidak punya duit di dompet. Mati dong. Enggak sih. Cuma saya menyesali saja dengan komplak. Ya mungkin bisa dilanjut sama DJ. Ya, Ya kalau menurut gua nih negatifnya tuh nih. jeleknya itu ya, yang jelek-jeleknya dulu. Kalau dari game online, jeleknya itu ya tadi kita kurang sosialisasi dengan tetangga, dengan yang ada sekitar lingkungan kita, itu kurang banget. Jadi kayak misalkan lu udah fokus ke suatu game, pasti lu nggak peduli piring pecah jatuh, bodo amat, yang penting Jadi lu main. antisosial. Iya, itu dia. Jadi misalkan ada kebakaran di sebelah rumah lu juga nggak bakal tahu lu. Ah, bodo amat. Iya. Paling rumah Ijat kebakar ya enggak? Yang kedua itu ya waktu lu buat istirahat itu semakin berkurang. Jujur aja gue main game itu sampai kadang pernah sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2 itu bikin lu insomnia aktif, tahu gak lu? Ya, jadi lu tidur kebiasaan, jadi tidur malam lu dan lu bakal bangun siang. Itu dampak banget negatif. Nah, ini hostnya salah satunya nih. Oke. Gua sih abang gua buat kalian lu jangan sering-sering main game. Nih mata gua minus. Main ML 6 jam bayangin. Sampai subuh gua berangkat sekolah. Nih minus nih. Ah, Tapi untungnya lu nggak main Free Fire. iya sih. Karena apa? Itu udah bukan pakai install lagi. Katanya kasung. Langsung operasi dia. Operasi mata ya. Ngeri banget ya itu. Ya jadi itu dampak positifnya ya itu dia, kita bisa berkomunikasi, jadinya kita nggak bosan juga, menghilangkan rasa bosan yang tadi bilang sama Topan. Iya sih. Ya kita terus Menambah public speaking kita. ya itu dia, kita melatih cara kita berbicara di depan orang, itu penting juga buat nantinya kita melamar pekerjaan. Oke. Ya buat bekerja juga itu penting banget. Menjadi bekal ya. Ya itu dia yang mungkin itu aja dari gua tentang dampak dari bermain game online. Mungkin satu dari gua, Ya silakan. khususnya buat yang udah punya pacar gitu kan. Hmm. Biarin pacar lu bermain game daripada dia bermain perasaan. Pepak. Oke, salam yang satu. Kalau bucin nih Pak, lu ngeluangin waktunya di mana nih? Kalau bucin Ya nih. itu sih gimana sih Para bucin dan game. itu gimana sih pacarnya bisa mengatur waktunya. Mungkin kayak lu lagi ketemu jangan main game, tapi kalau udah pulang ya terserah lu main game gitu. Kalau pacar lo setuju nih sama itu, kalau nggak setuju nih, lo mau putusin apa-apa? Ya mungkin gua rehat nggak main game dulu. Berarti
pilih pacar daripada game. Oke, mungkin ini semua dari kita ya kan. Kalau ada salah kata dimaafkan. Terima kasih untuk Rizky Wijaya Ya, udah datang ya. ke Sama-sama. dan Topan juga terima kasih ya. Terus ya, kalau minta bayar silahkan ke Pak Kuncoro. Siap. Selaku pimpinan kami. Oke, cukup sekian kami dari Ruang Project Podcast mengucapkan see you next time. Dadah.